Selamat sore Pak Rudi Setiawan. Apa kabar Pak Rudi? Kemudian ada Ibu Nadia, kemudian ada juga di sini rekan Lisna Dita ya. Selamat sore sudah bergabung. Kita tidak berlama-lama, kita akan langsung masuk dalam materi. Kami ingatkan juga Bapak Ibu bisa bertanya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa membuka mikrofon untuk bertanya kepada Pak Michael atau bisa juga menuliskan pada kolom chat ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mungkin ada kesulitan atau bingung, silahkan bertanya melalui mikrofon yang dibuka atau kolom chat. Oke, kita akan mulai materi kita. Silahkan Pak Michael. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Selamat sore Pak Rudi Setiawan, Pak Agung Jatmiko, ya, dan Bapak Ibu yang lain. Ya, kita mau bahas tentang strategi trading harian yang aman dan profitable. Nah, gimana nih Bapak Ibu nih yang sudah trading, siapa nih? Boleh buka itunya, suaranya. Yang udah trading. Ya. Yang sudah trading, sudah pernah trading, mungkin boleh dibuka suaranya Pak Rudi, Pak Agung, atau Pak yang lain ya, Bapak Ibu yang lain. Silakan ya. Trading mungkin bisa di demo atau di real ya Pak. Pokoknya udah pernah trading Iya, gitu ya Pak. betul. Baik yang di demo mau di real, yang penting coba ya trading. Trading kan ya transaksi gitulah ya, jual beli ya. Trading ya. Nah, bisa beli, bisa jual. Sudah pernah trading baru di akun demo. Ya, kemudian apakah Bapak Ibu sudah punya strategi trading ya? Nah, itu mungkin boleh di-share juga ya. Ini kan kita mau bahas strategi trading. Ya, strategi trading harian yang aman dan profitable. Nah, Bapak Ibu sudah punya strategi trading nggak nih? Pak Rudi ya, Pak apa nih? Pak Y Agustin ya, Agustin ya. Apakah sudah punya strategi trading atau belum? Jadi cuman buy atau sell aja tanpa ada strategi yang sudah disiapkan. Bagaimana Bapak Ibu? Punya strategi nggak dalam trading? Silakan boleh dibuka mic-nya atau di chat ya, di kolom chat yang ada di Zoom. Ya, strategi tradingnya ada nggak? Ada nggak strategi tradingnya? Silakan Bapak Ibu. Pak Rudi gimana? Pak siapa nih yang lain? Bapak Ibu, ada nggak strategi tradingnya? Oke, gimana Pak Rudi? Udah punya strategi trading yang dijalankan? Oke, strategi trading itu jadi boleh pakai apa aja ya, boleh pakai aja apa aja. Mungkin toolsnya sama ya antara Bapak yang satu dan Bapak yang lain ya, atau Ibu yang satu dan Ibu yang lain. Tapi dari tools yang sama, strateginya berbeda, bisa gitu kan. Jadi strategi itu kan kita yang siapin sendiri juga ya strategi tradingnya. Kalau ada atau belum ada. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah punya strategi trading ada, boleh dijawab. Ini Pak Rudi, strategi tradingnya ada nih Pak Michael dengan strategi MACD. Nah, itu kan sebenarnya MACD itu kan indikatornya, ya kan? Nah, dari pakai indikator itu, strategi apa yang dilakukan Pak Rudi dengan menggunakan indikator itu? Apakah ketika MACD misalkan di mana,
sell. Masih di mana? Buy gitu kan. Atau kebalikannya gitu. Gimana Pak Rudi? Strateginya udah dijalankan berapa lama juga? Strategi MACD. Pak Rudi Setiawan. Oke. Sambil gitu kita buka, masih baru, masih belum paham. Oke, sambil kita buka misalnya di strategi breakout. Maksudnya breakout kali ya. Breakout. Oke. Breakout itu maksudnya di mana? Ketika apa? Ketika pakai trend line atau ketika pakai horizontal line atau ketika break high candle tertentu. Nah, itu baru strateginya. Ya kalau misalkan breakout kan banyak. Ya, ini misalkan breakout trend line ya gitu. Oke, kita coba ke chart. Nanti kita mau bahas di pers apa nih? Silakan Bapak Ibu kalau mau ada request di pers apa kita mau bahas strategi yang ada misalkan gold. Wah, langsung Pak Gusti nih gold. Gold UJ. Nah, kita ke gold nih, kita ke gold. Sekarang kita punya strategi ya. Contoh di sini adalah breakout trend line kata Pak Gusti kan. Sekarang kita di time frame M15 misalkan kita kecilkan M15. Oke, misalkan breakout itu yang dimaksud Pak Pak Gusti ya misalkan seperti ini breakout. Misalkan di sini kita geser dulu. Oke, kita misalkan geser begini. Mungkin seperti ini ya, ketika ini trend line ya, draw trend line di atas sini kiri, kita draw dari level high ini ke high berikutnya misalkan atau ke sini. Nah, oke, ini kan level-level resisten high ya. Jadi ini kalau begini namanya kalau trend line-nya di atas, harganya di bawah, jadi namanya resisten trend line ya. Kalau di atas itu kan resisten, kalau di bawah itu support. Nah, ini berarti kan jadi resisten trend line. Nah, ketika breakout ya, breakout trend line. Jadi trend line ini di breakout. Contohnya di breakout adalah seperti ini. Kita geser aja ke kanan. Ini contoh di gold, ya kita geser. Geser, 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 ya belum kan? Nah, ini namanya breakout. Ya, breakout itu dia candle-nya itu di atasnya trend line, kemudian dia closing candle di atasnya trend line. Nah, ini namanya breakout. Nah, ini breakout ini bukan sekedar hanya gambar candlestick itu menembus garis trend line, tapi maksudnya dari breakout ini secara kita baca perilaku pasar ya, karena pasar ini penggerak pasar itu sebenarnya yang dominan adalah big player ya, pemain besar itu ya, kayak institusi besar ya. Kalau kita ini retail itu nggak menggerakkan pasar ya kan, karena kan pergerakan contoh forex itu kan sehari bisa 6 triliun US dollar pergerakannya kan gede banget kan. Nah itu biasanya pergerakannya itu hanya institusi besar ya kan. Misalkan dari berapa institusi 10 gitu kan, dia menyumbang berapa persen ya. Nah, itu dia penggerak pasarnya. Yang kita lihat di sini kalau dari candlestick ini di M15 dia sudah breakout ya, level resisten trend line, bahkan level yang high ini, high sebelumnya kan di 1861.60 ya kan kelihatan ya. 1861.60. Kemudian kalau kita lihat closing candle yang ini 1861.77. Jadi lebih tinggi ya 0,17 ya kan 0,17 kan. Lebih tinggi. Berarti ini selain dia sudah melewati resistance trend line, dia juga sudah melewati yang level high. Atau kalau mau digaris itu horizontal line. Kalau kita tambahin begini ya. Ini kan di 18 high-nya 1861.60. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan dia closing di atasnya. Nah, kalau begini, strategi ini ketika dia sudah break resistance trend line, closing candle di atasnya, bahkan di atas high sebelumnya. Nah, di sini kita bisa ambil posisi open buy. Ketika closing candle di M15, langsung buy boleh ya. Dengan misalkan stop loss-nya adalah di bawah level supportnya, yang level low-nya, yang terendah ini ya. Misalkan stop loss-nya di bawah sini. Stop loss-nya di bawah sini, ya kita tebelin nih contohnya, tebelin. Nah ini strategi ya, strategi kita adalah stop loss-nya di bawah level low ini. Atau strategi kita adalah stop loss-nya di bawah low sebelumnya lagi. Boleh juga. Nah itu namanya strategi. Nanti kalau terlalu dekat karena stop loss, baru kena stop loss dibalik lagi. Saya mau yang di bawah low ini lagi, boleh juga. Nah ini namanya strategi ya. Strategi kita adalah kita pasang stop lossnya di bawah low sebelumnya lagi di sini. Ya dengan kita ambil apa namanya opennya di nanti nih next candle kita langsung buy gitu ya. Next candle kita buy. Misalkan TP-nya berapa? 1:1. Misalkan 1:1 dari sini ke high sini ya kan, kita tandain ya, sini ke sini misalkan ya, ini ya dari sini ke sini, ini stop loss-nya. Oke, kita tandain ya, misalkan dari sini kita ke atasin aja. Nah inilah TP-nya misalkan 1:1. Misalkan strategi kita adalah risk-nya sekian, misalkan contoh sini 50, misalkan anggapnya 50 atau berapa, TP kita 1:1 50 juga, maka TP kita di sini, TP kita di sini, TP kita di sini. Nah, itu ya. Atau strategi kita 1:2 boleh juga. Berarti TP kita 2 kali lipat daripada stop loss kita. Berarti di atas sini. Nah, itu namanya strategi ya. Jadi breakout bisa sama-sama breakout tapi strateginya beda. Bisa ya. Jadi sesuai dengan strategi masing-masing. Nah, ini semua bisa dicoba dites ya, di backtest supaya yakin ini probabilitasnya berapa ya. Misalkan dengan menggunakan risk to reward 1:1, maksudnya risknya contoh misalkan 50, take profitnya 50, atau risk to reward 1:2, risknya 50, TP-nya 2 kali lipat 100, boleh. Itu semua dicoba ya, dicoba di backtest supaya dapat angkanya atau akurasinya berapa kali ya, berapa persen. Dari misalkan 100 kali, misalkan 70 kali kena TP 1:1 ya. Berarti 30 kali kena stop loss 1:1. Dicoba lagi strategi yang strategi satu lagi dengan 1:2. Ternyata TP-nya 60 kali. Stop loss-nya berarti 40 kali. Nah, lebih untung yang mana? Lebih untung yang mana? Ya lebih untung yang 1:2. Tapi akurasinya lebih kecil, yaitu 60% ya. Oke. Kita lihat sini, kalau begini nih. Kalau kita buy langsung nih, next candle, apakah kena take profit nih? 1:1 atau stop loss? Bagaimana? Pak Gusti atau Pak Rudi atau yang lain ya? Atau Ibu yang lain? Nah ini, gimana nih? Kalau kita buy nih sekarang nih, buy di sini. Yang ini nih, kita mau buy langsung nih. Apakah kena TP atau kena SL nih? Kita tebelin dulu. Oke nih. Nah, TP atau SL nih kalau kita buy nih? Langsung. Silakan Bapak Ibu bisa buka mic, bisa buka chat. Kena TP kata Pak Gusti. 1:1 ya, bukan 1:2 ya. Berarti TP yang ini. Yang pertama ini ya, 1:1. Ini kita coba kena TP atau kena SL ya. Kena TP kata Pak Gusti. Kita geser ya. Kita geser. Kita geser, kadang kita buy nih. Buy ketika closing candle, next candle kita buy. Kita buy, kita geser. Ya. Tunggu, kita lihat nih, kita geser. Kita geser. Nah kan, dia sudah buy-nya aktif ya. Dia sempat floating loss.
tapi nggak kena stop loss, dia profit ke atas, kita geser lagi, kena TP di sini 1/1 ya. Di sini kena TP 1/1. Apakah 1/2-nya kena? Kita geser lagi ya. Misalkan kalau kita yang 1/2, TP-nya di atas lagi, kita geser lagi, waktunya balik lagi ke harga open ya. Harga open dan selesai. Karena ini harga yang terakhir ya. Tapi poinnya adalah kalau 1/1 sudah kena TP. Oke. Ini strategi breakout. Kalau Bapak Ibu mau pakai strategi breakout ini boleh ya. Boleh saja ya dicoba. Misalkan contoh di sini risk to reward 1/1. Oke. Ya sebenarnya bisa jadi 1/2 ya dengan TP yang sama ya. Kalau stop loss-nya adalah di sini ya kan. Kalau stop loss ini kan ini 1/2 lebih gitu kan. Oke. Apa nih? UJ, kita mau bahas di UJ atau strategi yang lain bisa dicoba. Tadi apa tuh? MACD ya, Pak Rudi. Pak Rudi, MACD. Kita mau coba MACD di gold juga ya. Kita coba di gold. Kita kalau di MACD itu di sini ya. Kita polosin dulu. MACD pakai insert indicator osilator MACD. Nah, sini. Ini langsung aja yang default ya. Ini default. Oke. Nah, ini muncullah garis MACD. Nah, kalau MACD ini kalau mau dipakai ya boleh aja ya. Yang penting nanti coba dites ya. Apakah profit atau enggak. Oke, kita lihat di sini. MACD kita geser lagi sini. Contohnya kita tambahin dulu ya. Ini klik kanan. Properties MACD level. Ya level di sini ada level misalkan kita tambahin level 50. Kemudian coba kita add, misalnya kita add kan. Oke, nanti ada enggak ini 20, 50 enggak ya. Oke, tunggu. Ini kita tambahin garisnya. Wait. Kita tambahin properties level. Oke, kalau MACD yang ada di sini kurang lebih seperti ini. Kita tambahin untuk mainnya yang silver, signalnya yang ini kita tebelin dulu deh. Ya, kita tebelin dulu. Hitamin dulu aja. Oke. Nah, kalau MACD ini yang tengah ini kan, ini tengahnya ya, netralnya di sini di 0 ya. Kemudian kita lihat lagi agak di atas atau di bawahnya ya. Ini kita lihat kalau kita lihat di sini bawahnya itu dia sempat ketahan di sekitar sini nih, yang ujung sini ya. Kita tandain warna merah. Misalkan. Oke. Nah, kemudian yang ini yang tengahnya kita ganti dulu ya warna hitam ya. Hitam. Oke, kemudian atasnya kita ganti warna hijau misalkan. Ini di sini hijau. Hijau. Nah, ini contohnya MACD ya. Kalau kita lihat di sini, yang di sini, ini ketika dia ke MACD sampai ke sini, harga itu kembali turun. Itu kayak seperti di stokastik itu, harga overbought ya, jenuh untuk beli, jenuh untuk naik, dia turun. Ya, dia turun, balik ke 0 ya. Kemudian dia bergerak di bawah sini, oke. Nah, ini contoh yang di sini juga, kalau dia sini dia di oversold di bawah, kemudian dia naik ya. Nah, ini di next sebelah kanan ini kita bisa jadi patokan. Ketika dia kembali ke level yang ini atas ini, kita bisa siap-siap untuk sell gitu ya. Kalau dia kena bawah ini, kita siap-siap untuk buy. Ya, gitu kan, seperti ini kan. Dia turun, ketika di sekitar level sini, kita siap-siap untuk buy. Kalau kita siap-siap untuk buy di sini kan, kita bisa dapetin profit nih.
sekian. Nah, ini dengan menggunakan MACD kurang lebih seperti ini. Kita buy di sekitar sini, ya, untuk dapatkan profit, ya. Contoh untuk MACD. Oke. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu bisa pilih tadi dengan menggunakan tadi breakout, ya, atau MACD, ya, bisa dicoba-coba yang breakout atau MACD. Oke, kalau kita geser, ya, misalnya contoh di sini kan, dia kena udah level atas ini, dia kemudian cenderung untuk turun, ya kan, karena sini kan, dia kemudian cenderung untuk turun lagi, ya kan. Kalau kita lihat sini, kita bisa pakai MACD ini. Oke, next. Kita coba di UJ ya. Mungkin kita pakai strategi yang breakout di UJ. UJ, 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 UJ. Nah, UJ. Oke, kita di M15. Oke, di UJ contoh breakout ya, kita geser dulu misalkan breakout seperti ini. Breakout bisa juga yang horizontal line ya. Contoh misalkan di sini nih kita tarik ini jadi level support ya, support di sini saya tandain misalkan warna apa, ungu ya. Oke, ini support. Oke, kita geser. Nah, kita geser, cepet amat ya, tunggu. Tadi oke, misalkan gini. Oke, tunggu. Oke. Oke, gini ya, contohnya gini. Contohnya di sini. Ketika dia break out, ya breakout. Jadi ini break down ya. Dia level support di break dan candlenya itu closing di bawah level support di sini. Berarti next candle kita bisa ambil posisi open sell ya di next candle. Ya, next candle kita bisa open sell. Jadi kita bisa open sell di next candle dengan level stop loss-nya bisa di atas yang ini. Ini level stop loss di sini. Kemudian take profitnya kalau 1:1 ya berarti di 1:1 berarti di misalkan 1:1. Oke, 1:1 berarti di sini. Kita kan di next candle kita open sell di sini. Berarti TP-nya di sini. Ini TP-nya. Oke, kalau kita lihat di sini dia kena TP. Ya, sell di next candle kita stop loss di atas sini, TP di sini. Ya, kalau 1:2 ternyata bisa juga ya, 1:2 ternyata bisa juga. Ini kan tadi ini SL-nya ya. SL sini. Tunggu. Oke, ini SL-nya. Ini TP-nya. 1:2 ternyata kena juga ya. Kalau kita 1:2 di sini. Nah, gitu. Itu kalau misalkan kayak horizontal line. Kita bisa pakai breakout ini ya. Apalagi kalau kita lihat candle-nya itu panjang begini. Itu berarti kekuatan buyers kuat menembus level support ya. Jadi supportnya ditembus kuat. Jadi kalau ditembusnya kuat enggak nembusnya seperti ini ya. Kalau yang seperti ini pelan-pelan ya, ini yang ini nih. Kalau yang seperti ini nih nembus-nembus level support resisten gitu ya. Itu misalkan pelan ya. Itu biasanya gampang ditembus misalkan kayak tadi ya. Oke, yang di bawah sini nih. Yang bawah sini. Yang di sini nih misalkan nih level-level nih ditembus ya. Dia tapi closing. Nah, ini belum breakout kalau ini yang seperti ini. Kalau ini belum breakout, yang ini kita coba dulu clear. Oke, kita clear dulu.
Nah, kalau seperti yang ini belum breakout. Misalnya ini jadi level resisten kan. Nah, ditembus. Nah, ditembus. Ini tembus, tapi closing candle-nya di bawah. Nah, ini belum breakout ya, karena closing candle-nya di bawah. Jadi ini pun menandakan bahwa di sini ada rejection daripada seller yang buat harga kembali turun. Gitu ya. Itu contoh untuk breakout di USD Japanese Yen. Oke, Pak Heru. Maaf nanya apa nih? KOD apa nih? Pak Heru, silakan Pak Heru. Pak, KOD apa KOD? Menentukan support dan resistennya. Menentukan support dan resisten. Oke, kalau menentukan support dan resisten, bisa itu yang paling oke gitu dari daily chart. Support resisten yang kuatnya ya. Di daily chart di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Ya di daily chart ya kita tambahin aja level di horizontal line-nya ya. Di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Contoh di sini kan. Sini satu ya. Di sini satu, saya itemin kan. Misalkan kemudian di mana lagi yang seringkali ketahan di level tersebut ya. Sini ya, kemudian kita tahan lagi di sini. Ya, kita tambah lagi di misalkan di mana seringkali ketahan. Oke, di sini ya. Nah, nanti tambahin lagi ya. Bebas tambahin lagi. Pokoknya harga seringkali ketahan di level tersebut ya. Yang contohnya misalkan yang mana? Yang garis sini. Ini kan ketahan nih, di sini ketahan, sini ketahan ya kan, di sini ketahan ya kan. Sini ketahan, di sini ketahan. Nah, itulah level support resisten yang kuat ya, di mana seringkali dia ketahan di level tersebut. Oke. Jadi itu bisa jadi acuan kita untuk kedepannya ya, kedepannya. Ya misalkan kayak tadi, kalau yang kita ambil dari sini tadi ya, kita ambil dari misalkan sini nih, ini kan belum ada, misalkan ini kanan tadi belum ada ya kan, kita ambil dari tadi misalkan level-level ini, support resisten ini di mana seringkali ketahan ya, karena kalau kita lihat di sini kan, yang ini ketahan yang garis kedua ini kan, kalau yang garis yang ketiga ini kan, ini ketahan di sini kan, seringkali kan ketahan. Oke, kemudian yang keempatnya kan di sini ketahan, yang kelima kan yang ini kan. Nah, itu di mana seringkali harga ketahan di level tersebut. Nah, itu jadi level support resisten. Berarti kalau misalkan harga di atas, berarti di bawah itu support. Ya kan? Kalau misalkan ini dari atas, supportnya ada di bawah. Kita tambahin lagi misalkan di sini, di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Oke, misalkan kita tambahin lagi di sini. Nah, kita geser ya. Kita geser. Nah, di sini nanti level jadi support ya. Support. Nah, lihat nih, ketika dia turun, ketahan di support. Dia mantul lagi ke atas, ya kan? Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini dia break support. Ini kuat, ini breaknya kuat. Kuat, ditembus beberapa support, gitu ya. Tembus, ya, dia ketahan di support ini. Dia kemudian koreksi, naik ketahan di resisten ini. Dia turun ketahan lagi di support, dia naik ketahan di resisten, dia turun naik ketahan di support, dia naik ketahan di resisten, dia turun ke support, dia ketahan di resisten, dan akhirnya enggak. Jadi kelihatan ya Pak, Ibu ya, kelihatan ya. Jadi dia turun ketahan support, naik ketahan di resisten, turun ketahan support, naik ketahan di resisten. Dari garis yang kita garis sebelumnya. Gimana Pak Heru? Cukup jelas? Ya, kelihatan ya. Itulah level support resisten. Nah, strateginya ya udah, sederhananya adalah apa? Sederhananya ya berarti untuk kita cari apa dapatnya sesuai dengan judul kita. Ya, judulnya apa? Judulnya tadi kan bagaimana strategi untuk mendapatkan profit ya harian yang aman, ya. Oke. Jadi ya strategi trading harian aman dan profitable ya.
Aman ya itu kita punya batasan resiko ya. Kemudian profit ya kita punya strategi yang sudah kita coba dan menghasilkan profit dan itu bisa kita coba lagi ya. Bisa kita coba lagi untuk ke depannya. Ya, jadi misalkan kayak begini, next-nya kemana? Ya, ketika dia di level support di sini kita bisa ambil buy kan di sini kan, sekitar sini ya. Kita bisa ambil buy atau ketika dia naik kita bisa ambil sell di level resisten apalagi masih trend down ya. Trend down. Kalau kita trend down kita cenderung ambil posisi open sell ya, open sell misalkan kayak gini. Tadi kita gedein ya, kita gedein. Misalkan begini ya. Ini kan udah turun ke tahan di level support naik ke tahan resisten ya. Berarti ketika dia sudah ini kan tembusnya kuat nih, berarti kan big seller lagi menguasai pasar ya kan. Sini kan panjang ini. Nah, ini kalau dia naik, nah kita siap-siap ambil posisi untuk open sell ya di level-level resisten ya yang sudah kita garis sebelumnya. Sell. Nah, apalagi kalau di sini nanti ada pola-pola lagi. Yaitu pola apa? Ini namanya pola bearish harami ya. Ini sedang mengandung bearish ya kan. Ini ibunya, ini anaknya dikandung kan bearish. Kalau anaknya dikandung bearish, maka keluarnya bearish ya. Jadi dia next candle kita bisa sell. Sell di sini. Sell di sini, TP-nya di support. Supportnya di mana? Support yang sebelumnya boleh yang di sini. Jadi sell di sini, TP di sini. Stop loss di mana? Stop loss-nya di atasnya level high sebelumnya di sini. Ini stop loss-nya. Misalkan di sini stop loss-nya. Ya, sini stop loss-nya, kemudian TP-nya di yang support sebelumnya di sini, TP-nya. TP-nya di sini. Nah, ini seperti ini. TP-nya di sini. Ya ini ya berarti kan kalau kita sell di sini, ini kurang lebih saat misalkan 1, ini reward-nya bisa 1,5 ini. Nah, ini yang ini kita bisa pakai strategi ini ya. Setiap hari misalkan seperti itu, kurang lebih mungkin di time frame lebih kecil, ini kan daily. Ini contoh kita bisa pakai seperti ini. Stop loss-nya di atas high, TP-nya di support selanjutnya sebelumnya. Oke, misalkan nih sudah TP di sini, maka ketika ada koreksi lagi, kita siap-siap ambil posisi sell lagi ya. Sell lagi. Ya, kita ambil sell lagi atau bahkan kalau mau strategi yang lain yaitu kita bisa sell stop di bawah level low yang ini. Ya, sell stop di sini nih. Di bawah low yang ini. Ya, ini kita bisa sell stop di sini. Ya, TP-nya di mana? TP-nya di support berikutnya lagi di sini, ya. Sell stop di sini, ini saya mungkin ganti warna. Ini warna ungu, ya. Ini sell stop di sini, ya. Stop loss-nya adalah di atasnya high sebelumnya yang ini, sini ya. TP-nya di mana? TP-nya ya di support berikutnya di sini. Nah, itu strateginya ya. So, Bapak Ibu bisa pakai nih strategi yang mana? Mau yang order stop, misalnya ini kan sell stop, atau dia nunggu pola, misalnya tadi adalah bearish harami, ya kan? Atau dia sell stop, boleh juga, ya kan? Kita bisa TP di sini, ya kan? Kemudian dia koreksi lagi naik, ya kan? Nah, seperti ini ada muncul lagi, ya. Seperti ini ada namanya bearish engulfing, di mana si bearish ini dari atas ke bawah lebih gede daripada si bullish, ya kan? Dan closingnya di bawah si low si bullish. Nah, ini namanya bearish engulfing. Ya, kita bisa ambil posisi untuk open sell ya. Open sell di next candle sini boleh. Stop loss-nya ya di sini juga boleh stop loss-nya. TP-nya adalah di support berikutnya lagi di sini. Support berikutnya lagi di sini. Ya. Misalkan kita sell di sini, stop loss di atas sini, TP di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ketika dia naik lagi, ada lagi bearish engulfing, sell di sini, ya.
stop loss di atasnya sini, TP di support berikutnya. Nah, seperti itu terus Bapak Ibu. Kita bisa ambil profit ya harian ya. Kalau time frame lebih kecil bisa juga diubah. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Boleh dibuka mic-nya atau di chat. Silakan Bapak Ibu. Mau tanya, Master. Silakan Pak Heru ya. Ya, betul. Silakan Pak. Betul, Master. Untuk apa ya? Ciri-ciri candle itu akan bullish atau bearish itu cara menentukannya gimana, Master? Oke, ini salah satu pola aja tadi ya. Pola tadi kita bisa lihat-lihat di internet atau Bapak Ibu bisa tonton video-video yang ada di YouTube channel kita tentang pola-pola gitu ya. Ini Pak, ini kan yang saya tanda ini. Nah, ini pola ini hijau ya. Coba ganti warna apa? Ganti warna. Ini ya. Yang ini nih. Yang ini dua candle ini. Nah, ini kan namanya polanya itu adalah bearish harami ya, mengandung bearish kan ini. Berarti next candle, tapi bearish harami di sini bukan sekedar satu pola ini saja karena di sini dia ada di sekitar level resisten. Yang di sini kan ini resisten. Ya, di level resisten muncul bearish harami. Ya, itu berarti kan selain dia udah ketahan di resisten, dari bearish harami berarti itu tambah kuat ya. Kita punya analisa ya kan, kita bisa sell di next candle. Ya, ini pola namanya bearish harami ya kan. Kalau pola yang tadi lain lagi adalah pola bearish engulfing ya. Bearish engulfing yang tadi mana? Bearish engulfing yang di sini. Ini bearish engulfing yang dua ini. Ya, ini pola bearish engulfing. Berarti kalau bearish engulfing itu next candle lah. Maksudnya kedepannya cenderung untuk turun sini. Karena berarti sini si bearish itu menguasai pasar ya. Si bullish itu ditelan habis oleh si bearish ya, istilahnya si banteng ditelan sama beruang gitu ya. Telan habis. Berarti kan bantengnya nggak ada lagi ya kan. Kalau nggak ada banteng adanya beruang. Beruang berarti bearish berarti cenderungnya turun gitu ya. Nah, itu di sini kedepannya cenderung turun. Turunnya kemana? Ya, kita sudah jelas bahwa turunnya adalah ke support berikutnya, gitu ya. Jadi kita nggak usah bingung targetnya di mana. Targetnya adalah level support resisten berikutnya. Oke, gimana? Cukup jelas, Pak Heru? Oke, jelas, Master. Jelas ya. Nah, ini strategi bisa dipakai untuk menghasilkan profit setiap hari. Tapi jangan lupa stop loss dipakai ya. Stop lossnya dipakai ya. Itu kan ada batasan rugi. Jadi kan kita punya strategi yang aman. Aman itu ya karena ada batasan rugi. Ya, ada batasan rugi ya. Stop lossnya kita pasang ya di resisten atasnya berikutnya boleh. Stop lossnya di atas resisten sebelumnya boleh, ya kan? Gitu. Tapi tetap pakai stop loss ya, batasan ruginya. Jadi rugi dibatasi. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Boleh di chat juga. Silakan. Oke, di sini sudah cukup jelas Pak Heru, terima kasih. Baik Bapak Ibu, silakan ditanyakan yang mungkin baru atau sudah trading gitu ya, bisa untuk bertanya. Nah, kami juga ingatkan Bapak Ibu bisa juga mempelajari teknik-teknik trading seputar Forex Index Gold di YouTube channel kami, Java Global Futures. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang bagaimana cara trading yang benar, Bapak Ibu bisa membuka YouTube channel kami atau Bapak Ibu juga bisa melihat di website kami javafx.co.id. Bapak Ibu bisa belajar edukasi, news, dan juga
Di sana Bapak Ibu dapat melihat support-support yang diberikan oleh Java Global Features. Oke, kami juga informasikan selain acara hari ini, Bapak Ibu juga bisa mengikuti acara kami yang lain, yaitu live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam, dan juga live trading sesi Eropa setiap hari Rabu jam 4 sore. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti private coaching ataupun klinik forex yang diadakan setiap hari Selasa. Di sini tentunya untuk kedua event ini private coaching dan klinik forex hanya khusus untuk nasabah Java Global Features. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah join di acara edukasi kita, Bapak Ibu bisa langsung membuka account untuk mendapatkan support dari tim customer service kami dan tim analis kami. Oke, itu saja. Boleh. Oh, ada pertanyaan nih Pak Michael dari Pak Yayan. Bertanya tentang CAD. CAD. CAD, maksudnya CAD yang apa nih Pak? USD CAD. Iya. Iya Pak. Iya. Oh ya, per USD CAD. CAD. Ya, silakan USD Pak. CAD nanti malam kan ada ini ada news Ada rilis. data. News. Iya. Di malam ada data dari Kanada ya. Tentang data apa? Unemployment rate ya. Employment change ya. Oke. Kita lihat di USD Kanada. Ada posisi open ya Pak? Ada posisi open? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita di daily chart seperti biasa tambahin level-level itu apa namanya support resisten. Kita tambahin level support resisten di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Nah, kita tambahin aja level-level support resisten yang seperti ini di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Ya, kita tambahin aja ya, nanti kalau tambahin sekali ya next-nya ya masih kepake ya. Ini yang dekat-dekat dulu di sini. Harganya yang kita dekat dulu. Oke. Ini sekali-kali ketahan di level tersebut. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, berarti apapun nanti datanya muncul ya. Sebenarnya udah cukup kelihatan di pergerakan chart ya. Arahnya bisa ke mana kalau naik atau turun ya. Oke, kita lihat, kita tambahkan, tunggu. Kita tambahkan. Oke, tunggu. Ini kalau pakai zoom dia kedap-kedip ya. Oke, kita tambahkan. Geser. Nah, ini kan kelihatan ya, dia ketahan di level support trend line ya, support trend line. Nah, bisa jadi dia kecenderungannya kan kalau di daily chart cenderung untuk bergerak apa nih Pak? Dia sini kebentuk triangle ya. Oke, triangle di sini. Oke, sini kita lihat, kita bisa coba perhatikan nanti dampak terhadap newsnya terhadap ini pasar. Nah, kita lihat di sini dia bentuk triangle ya kan. Di sini kalau kita lihat di sini dia sempat break apa namanya resisten di sekitar sini. Ya, resisten become support ini saya tambahin nih, saya tebelin. Ya. Dia kemudian dia bentuk seperti ini ya. Dia oke. Ini ketahan di level support, dia sempat tembus tapi dia langsung dibalas naik, masuk lagi ke dalam dan dia bergerak sideway nih. Sampai beberapa hari kan, sideway kan. Ini kan harian. Sideway. Nah, ini sideway ya biasa menunggu kepastian ya. Harganya mau dibawa kemana ya. Jadi walaupun yang menggerakkan itu big player ya, tapi big player juga nunggu kepastian supaya effortnya nggak gede untuk menggerakkan pasar, nggak berlawanan dengan
pasar secara besarnya ya kan. Nah, kita lihat di sini dia masih cenderung terbatas bergerak di sini, Pak. Bergerak di dalam sini. Jadi pergerakannya terbatas kurang lebih di sekitar sini. Nah, di sini tadi ya, di sini masih bergerak terbatas di sini. Di sini dan di sini. Kurang lebih di sini ada pergerakannya. Nah, di sini. Jadi antara harga di sini 3470 sama di sini. Di sekitar sini. Oke, sekitar sini ya. Sekitar sini ya. Oke, sekitar sini. Berarti di saya. Oke, sekitar sini. 3358, 3360 sampai 3470. Nah, bergerak terbatas ini untuk USD Kanada. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Karena di sini ada rejection dari seller, di sini dia keluar di support, dia dibalikin lagi naik ya, dan bergerak terbatas ini. Jadi masih bergerak terbatas di sini. Walaupun nanti datanya ada, mungkin juga bergeraknya terbatas juga ya, karena ya pasar masih nggak mau bergerak jauh nih untuk USD Kanada. Kalaupun ada data paling bergerak sekitar sini juga untuk USD Kanada. Oke, gimana Pak? Cukup? Oh ya, itu daily ya. Kalau ke Ya di daily. Kalau begini berarti Bapak cenderung ambil sell, karena kan di sini dia bergerak terbatas sini kan, di area ini ya, berarti Bapak bisa ambil posisi open sell ya kan, ketika ada di sekitar resisten. Ya, di sini Bapak misalkan di sini ambil posisi sell. Nah, di sini. Kalau mau ambil posisi ya, TP-nya di sekitar support kan? Iya. Ya, mungkin TP-nya di sini nih. Di area sini, support yang sini. Iya. Yang TP-nya nih. Oke. Stop loss-nya di atas. Di atasnya resisten stop loss-nya. Stop loss-nya di sini. Kurang lebih begini. Nah, oke. Gimana? Bapak belum trading? Kalau memang ini sudah jelas, sudah coba punya strategi, ya langsung aja join ya di PT Java Global Future supaya bisa langsung dipraktekkan strategi yang ada. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya udah cukup. Iya, baik. Terima kasih Pak Michael untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu, dan juga bila Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menghubungi customer retention kami atau pihak tim marketing kami yang mengajak Bapak Ibu hadir hari ini untuk bergabung di acara webinar edukasi pemula. Kita akan bertemu kembali dalam acara webinar edukasi pemula minggu depan di jam yang sama, dan juga Bapak Ibu di sini bila Bapak Ibu sudah registrasi tapi belum buka akun real, Bapak Ibu bisa langsung buka akun real dan trading bersama kami di PT Java Global Futures, broker yang legal dan mensupport semua kebutuhan trading Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore dan salam profit. Salam profit.